Oke anak-anak, bertemu lagi dengan saya pada segmen yang sama, yaitu segmen Ayo Belajar. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal minggu lalu, yaitu tentang penyusunan buku besar dan neraca saldo. Nah, ini adalah pembahasan dari soal tersebut, ya. Oke, coba perhatikan. Nah, ini kan jurnal umum yang sudah kita buat pada minggu lalu. Jadi, jurnal umum ini nanti akan kita posting ke buku besar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Yayu dulu, bahwa kita dalam menyusun buku besar itu harus dibuatkan terlebih dahulu kolom-kolom buku besar seperti ini ya. Nah, jadi harus dibuatkan dulu kolom-kolom buku besarnya. Kemudian baru kita menyusun, memposting perkiraan-perkiraan yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar tersebut. Dan cara penyusunannya harus urut dari atas dulu, biar tidak ada yang kelewat gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari perkiraan pertama, yaitu kas. Di jurnal umum kasnya senilai 15 juta debit, jadi harus dimasukkan di dalam buku besar debit juga. Kita lihat dulu ya buku besarnya. Nah, di sini tanggal 2, kenapa di sini ditulis modal? Karena kas tersebut berasal dari setoran modal, diletakkan di sisi debit 15 juta karena dari jurnal umumnya berada di sisi debit. Kemudian di saldo juga ditulis di debit, gitu ya. Kemudian di ref ini, karena tadi di halamannya halaman jurnal umum 1, ini seharusnya ditulis jurnal umum 1 atau JU1. Nah, ini nanti ditulis sendiri ya, ditulis JU1. Di setiap buku besar semuanya ditulis JU1 gitu. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah kas ada modal. Nah, di sini modalnya berada di sisi mana di sini? Di sisi kredit. Berarti kita harus meletakkan di buku besar juga harus sisi kredit. Kita lihat modal. Mana modal? Nah, ini. Nah, iya kan? Jadi tanggal 2 Januari setoran modal letaknya di sisi kredit 15 juta. Di saldo juga ditulis di sisi kredit 15 juta. Tuh, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada tanggal 5 ada beban sewa letaknya di sisi debit. Nah, kita lihat beban sewa buku besarnya. Di sini. Nah, di sini beban sewa tanggal 5 beban sewa letaknya di sisi debit 1.750.000. Saldonya juga harus di sisi debit juga 1.750.000. Lalu ada setelah beban sewa ada kas. Nah, di sini kasnya letaknya di mana? Kasnya letaknya di sisi kredit. Berarti kita lihat kas. Nah, di sini tanggal 5 dipakai untuk membayar sewa. Diletakkan di sisi kredit Rp1.750.000. Kemudian saldonya berapa? Kenapa kok bisa 13.250.000? Karena saldonya debit, kemudian beban sewanya di kredit, berarti debit dan kredit harus dikurangi. Nah, dikurangi nilainya Rp13.250.000. Kenapa kok di sisi debit? Karena saldo debitnya tadi lebih besar daripada saldo kredit. Jadi saldo akhirnya harus diletakkan di sisi debit senilai Rp13.250.000. Paham ya? Oke, selanjutnya tanggal 6 ada peralatan, letaknya di sisi debit Rp1.500.000. Kita lihat buku besar peralatan. Nah, ini peralatan ya. Tanggal 6 peralatan debit 1.500.000, saldo 1.500.000.
Lalu setelah peralatan ada utang usaha, letaknya di sisi kredit. Kita lihat utang usaha. Nah, di sini kan tanggal 6 Januari untuk membeli peralatan, di kredit juga 1.500.000, saldonya juga kredit 1.500.000. Lalu setelah peralatan ada utang usaha, letaknya di sisi kredit 1.500.000. Kita lihat utang usaha ya. Nah, ini tanggal 6 peralatan. Nah, kreditnya 1.500.000. Di sini kreditnya juga 1.500.000. Oke. Lalu setelah utang usaha ada pembelian peralatan lagi. Nah, di sini letaknya di sisi debit 2 juta. Kita lihat peralatan. Nah, tanggal 8 pembelian peralatan debit 2 juta. Nah, saldonya karena saldonya debit dan di sini debit lagi berarti ditambah. Nilainya jadi saldo debit Rp3.500.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah peralatan ada kas kredit Rp750.000. Kita lihat kas ya. Nah, di sini tanggal 8 membeli peralatan secara tunai nilainya Rp750.000 berarti kasnya kredit. Kemudian di sini saldonya debit, di sini kredit berarti harus dikurangi. Jadi nilainya saldo debitnya Rp12.500.000. Nah, kemudian ada lagi utang usaha. Di sisi kredit Rp1.250.000. Kita lihat saldo utang usahanya. Nah, di sini tanggal 8 pembelian peralatan kredit Rp1.250.000 karena tadi saldonya kredit kemudian ditambah di sini kredit berarti kredit dan kredit harus ditambah. Saldonya harus diletakkan di sisi kredit karena sama-sama kreditnya. Jadinya Rp2.750.000. Lalu setelah tanggal 8 ada tanggal 10 perlengkapan debit Rp1.115.000. Kita lihat perlengkapan. Nah, ini tanggal 10 Januari perlengkapan letaknya tadi di debit berarti diletakkan di debit. Saldonya juga harus diletakkan di sisi debit. Gitu ya. Kemudian ada kas lagi, kas di sini untuk membeli perlengkapan letaknya di sisi kredit Rp1.115.000. Kita lihat tanggal 10. Nah, di sini kan dipakai untuk membeli perlengkapan. Tadi sisi kredit, berarti di sini juga harus sisi kredit. Nah, di sini saldonya debit, kemudian di sini kredit, berarti harus dikurangi. Nilainya tinggal saldo debitnya Rp11.385.000. Lalu ada lagi tanggal 12 kas. Nah, kas diperoleh dari pendapatan jasa. Di sisi debitnya Rp17.500.000. Kita lihat buku besar kasnya. Nah, di sini tanggal 12 kasnya diperoleh dari pendapatan jasa. Tadi letaknya di sisi debit, berarti buku besarnya harus di sisi debit. Nah, saldo debit dan saldo debit harus ditambah ya. Jadi saldo debitnya jadi Rp28.885.000. Oke, kemudian setelah kas tadi ada pendapatan jasa, letaknya di sisi kredit 17.500. Berarti di sini di buku besarnya juga harus diletakkan di sisi kredit. Nah, ini 12 Januari pendapatan jasa kredit 17.500. Kemudian di saldonya juga ditulis 17.500 karena yang awal tidak ada saldo jadi langsung ditulis angkanya sama gitu ya. Oke, setelah mendapatkan jasa kita lihat tanggal 15 ada beban asuransi debit 1.100.000. Kita lihat beban asuransi. Nah, ini kan tanggal 15 ada beban asuransi debit 1.100.000, saldo debit ditulis langsung 1.100.000. Lalu setelah beban asuransi ada kas, kasnya di kredit 1.100.000 ya. Kita lihat kas berarti. Nah, di sini kan tanggal 15 ada dipakai untuk beban asuransi
kredit tadi ya 1.100.000, debit dan kredit dikurangi. Jadinya Rp2.785.000. Oke, kita kembali lagi. Setelah tadi beban asuransi sama kas ya. Kemudian tanggal 23 ada piutang usaha debit Rp3.950.000 ya. Jadi kita lihat buku besar piutang usaha. Nah, di sini tanggal 23 tadi memperoleh pendapatan jasa berasal dari piutang usaha tadi ya. Debitnya Rp3.950.000, berarti saldo debitnya juga Rp3.950.000. Oke, setelah piutang usaha ada pendapatan jasa lagi di sini ya. Pendapatan jasanya kredit Rp3.950.000. Kita lihat pendapatan jasa saldonya. Nah, tanggal 23 ada pendapatan jasa lagi kredit Rp3.950.000. Nah, saldo kredit di sini kredit berarti harus ditambah saldonya, letaknya di sisi kredit. Nilainya jadinya Rp21.450.000. Oke, setelah itu tanggal 24 ada pembelian peralatan secara kredit ini ya. Jadi peralatannya debit 1 juta. Nah, kita lihat peralatan. Nah, di sini ada peralatan debit berapa tadi? Kita lihat dulu. Nah, peralatan debit Rp1 juta ya. Oh, maaf. Ini sebenarnya Rp2 juta. Ya, benar ya. Jadi di sini ada peralatan tanggal 24. Ini peralatannya debit Rp1 juta. Kita lihat dulu. Nah, tanggal 24 ini ada pembelian peralatan senilai Rp1 juta. Jadi saldo debit ditambah saldo debit jadinya Rp4.500.000. Gitu ya, anak-anak ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini setelah peralatan ada utang usaha kredit 1 juta. Berarti di sini utang usahanya juga kredit 1 juta. Nah, ini kan tanggal 24. Membeli peralatan secara kredit. Kreditnya 1 juta. Berarti saldo kredit ditambah kredit. Jadinya saldo kreditnya lagi Rp3.750.000. Oke, setelah tadi utang usaha ya. Sekarang tanggal 29 ada beban asuransi debitnya Rp750.000. Nah, kita lihat beban asuransi. Nah, ini kan tanggal 29 ada beban asuransi debit tadi Rp750.000. Rp750.000. Nah, di sini karena saldonya debit, kemudian buku jurnal umumnya tadi debit, berarti harus ditambah saldonya jadi Rp1.850.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah beban asuransi ada kas. Kasnya kredit Rp750.000. Kita lihat ya tanggal 29. Nah, ini dipakai untuk membayar beban asuransi. Tadi letaknya di sisi kredit berarti di buku besar harus kredit. Nah, karena saldo debit, kemudian di sini kredit harus dikurangi. Berarti kasnya tinggal debit Rp27.035.000. Oke, setelah tanggal 29 ada tanggal 30. Ada utang usaha debit ya Rp2.230.000. Kalau ada utang usaha debit berarti utangnya ini dilunasi gitu ya. Jadi Rp2.230.000 kita buka utang usaha. Nah, ini tanggal 30 kan. Pelunasan utang letaknya tadi di sisi debit. Nah, di sini saldo kredit
dan saldo debit berarti harus dikurangi. Ya, pinter. Jadinya saldo kreditnya Rp1.520.000. Kenapa kok ditaruh di sisi kredit? Karena tadi saldo kreditnya ini lebih besar daripada saldo debit. Oke, kemudian setelah utang usaha ada kas. Kasnya kredit Rp2.230.000. Kita lihat tanggal 30. Pelunasan utang kredit Rp2.230.000. Jadi saldo debit dan saldo kredit harus dikurang. Jadinya Rp24.805.000. Oke, selanjutnya ada beban gaji ya. Beban gaji debit Rp2.120.000. Kita lihat beban gaji. Nah, ini kan 30 Januari beban gaji debit Rp2.120.000. Jadi saldonya juga debit Rp2.120.000. Kalau begini mudah ya, tidak usah dikurang atau ditambah, langsung ditulis aja. Kemudian ada kas kredit Rp2.120.000. Kita lihat kas. Nah, ini tanggal 30 dipakai untuk bayar gaji. Kredit Rp2.120.000, saldo debit dan kredit berarti harus dikurangi. Jadinya Rp22.685.000. Oke, selanjutnya ada utang usaha. Nah, ini pelunasan lagi senilai Rp750.000. Kita lihat utang usaha. Nah, ini tanggal 30 pelunasan utang. Nilainya debit Rp2.230.000. Maaf, kita lihat dulu berapa tadi. Oh, Rp750.000 ya. Jadi di sini utang usahanya debit Rp750.000. Nah, ini kan tanggal 30 pelunasan utang senilai Rp750.000 debit, kredit dan debit. Jadi saldonya kredit tinggal Rp770.000. Jadi utangnya ini tinggal Rp770.000 ya, utangnya perusahaan. Lalu ada kas kredit Rp750.000. Kita lihat. Nah, tanggal 30 dipakai untuk melunasi hutang, kredit Rp750.000, saldo debit dikurangi saldo kredit, berarti jadinya saldo debit Rp21.935.000. Lalu yang terakhir ada prive debit Rp570.000. Kita lihat prive. Nah, di sini tanggal 30 Januari, prive debit Rp570.000, debit saldo debitnya Rp570.000. Jadi jangan lupa ya anak-anak, untuk refnya ini ditulis JU1, artinya jurnal umum halaman 1 gitu ya. Semua ref yang ada di buku besar nanti. Tuh ya, oke. Kemudian yang terakhir ada kas kredit Rp570.000 akibat pengambilan prive. Kita lihat. Nah, di sini tanggal 30 prive kredit Rp570.000. Nah, saldo debit dikurangi kredit jadinya Rp21.365.000. Nah, dalam penyusunan buku besar itu harus urut dari kode akun yang paling kecil. Jadi mulai dari kas dulu. Jadi tidak boleh dibolak-balik habis kas terus modal terus pendapatan, tidak boleh. Jadi harus dari saldo yang paling kecil. Nah, ini urutannya ya. Kita lihat yang saldo kas, berarti kas kita tinggal Rp21.365.000. Berarti yang dibaca adalah yang paling bawah. Jadi bukan yang atas-atas ini, sudah tidak perlu dibaca lagi karena sudah diproses dan hasil akhirnya adalah saldo kas perusahaan Rp21.365.000. Nah, saldo-saldo ini nanti yang akan disusun ke dalam yang akan dicatat dalam neraca saldo. Jadi sudah bukan dari yang atas ini ya, saldo yang paling bawahnya. Ini urutannya. Setelah kas ada piutang usaha. Nah, ini urutannya ya. Nah, saldonya berapa piutang usaha? Rp390.000. Kemudian ada perlengkapan, saldonya Rp1.115.000 debit. Kemudian ada peralatan juga. Nah, di sini saldonya Rp4.500.000. Nah, ini ya yang dibaca yang paling bawah saldonya ya.
Kemudian ada utang usaha. Nah, utang usahanya saldo kreditnya Rp770.000. Artinya perusahaan masih punya utang kepada toko atau pelanggan atau apa ya. Nah, nilainya ini Rp770.000. Kemudian ada modal, saldonya adalah kredit Rp15 juta. Kemudian ada prive, nah ini urut-urutannya ya, jadi tidak boleh dibolak-balik. Prive Rp570.000 debit. Kemudian ada pendapatan jasa kredit Rp21.450.000 ya. Kemudian ada beban sewa di sini debit Rp1.750.000. Ada beban asuransi Rp1.850.000 dan terakhir adalah beban gaji senilai Rp2.120.000. Nah, ini semua nanti akan kita susun ke dalam buku besar. Coba kita lihat ya. Dari kas dulu. Kas 21.365.000 debit. Kita lihat di neraca saldo, benar enggak? Nah, ini kan. Kas 21.365.000 debit. Ya kan? Oke. Sekarang kita ke piutang usaha. Nah, piutang usahanya tadi debit Rp3.950.000. Kita lihat di neraca saldo. Nah, ini kan debit Rp3.950.000. Nah, kemudian kita lihat perlengkapan. Nah, perlengkapan debit Rp1.115.000. Kita lihat di neraca saldo. Nah, ini kan debit Rp1.115.000. Kemudian kita lihat peralatan. Nah, di sini peralatannya saldonya 4.500.000 ya. Kita lihat di neraca saldo yang ditulis berapa? 4.500.000 debit. Oke, sekarang kita lihat utang usaha. Nah, di sini utang usahanya kredit Rp770.000 ya. Jadi di neraca saldo harus kredit juga. Nah, ini kan utang usaha kredit Rp770.000. Kemudian kita lihat modal. Modalnya dilihat di sini. Nah, saldonya 15 juta kredit. Di neraca saldo juga harus kredit 15 juta, benar kan? Nah, kemudian kita lihat prive. Nah, prive-nya di sini debit Rp570.000. Berarti, maaf ya, salah pencet. Ya, ini debit. Kemudian di neraca saldo prive debit Rp570.000 gitu ya. Kemudian kita lihat pendapatan jasa. Nah, di sini pendapatan jasa kredit Rp21.450.000. Di neraca saldo juga harus dikredit Rp21.450.000 ya, benar kan? Kemudian kita lihat beban sewa. Nah, di sini beban sewa debit Rp1.750.000. Kita lihat. Nah, benar kan? Sama. Kemudian kita lihat beban asuransi. Nah, di sini debit Rp1.850.000 di neraca saldo. Nah, sama kan? Nah, ini. Kemudian yang terakhir ada beban gaji. Nah, ini debit Rp2.120.000. Di neraca saldo juga Rp2.120.000. Nah, setelah debit dan kredit semuanya ditulis dari saldo buku besar tadi, kemudian dijumlah totalnya. Debit di jumlah total ketemu Rp37.220.000. Yang kredit juga harus sama Rp37.220.000. Nah, ini debit dan kredit harus sama dan samanya harus secara otomatis, tidak boleh disama-samakan. Jika belum sama berarti masih ada yang salah dalam perhitungan. Jika jurnal umumnya sudah benar, maka kemungkinan kesalahannya pada perhitungan buku besar, jadi harus diteliti lagi. Nah, ini tidak boleh tidak sama, dan jika tidak sama tidak boleh dipas-paskan ya. Jadi otomatis sama dari mulai proses jurnal umum, posting buku besar, lalu neraca saldo. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi untuk nomor perkiraannya ini ditulis yang kode akunnya tadi, berarti kas 101, piutang 1023, perlengkapan 104, peralatan 113 dan seterusnya sampai di sini ya. Oke, anak-anak. Itu saja yang dapat disampaikan pada
pertemuan kali ini atau pada video kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan jangan sampai lelah untuk belajar karena belajar adalah kunci masa depan kalian, kunci sukses masa depan kalian. Semoga kalian semua menjadi sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.